Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan pertemuan ke-9 dengan materi menerapkan HAM dan demokrasi. Itu ya, materi pertemuan 9. Baik, apa itu HAM, apa itu demokrasi, itu yang kita bicarakan pertama kali. Pengertian HAM ya, dan kemudian demokrasi. Jadi kalau kita terkait HAM, ya kepanjangannya saja dalam bahasa Indonesia, hak asasi manusia. Asas itu dasar, hak dasar ya. Hak asasi manusia itu hak dasar manusia, artinya dasar manusia sebagai manusia dia hidup itu memiliki sesuatu yang menjadi dasar di dalam kehidupannya. Jadi manusia, tentu manusia hidup yang punya hak asasi ini ya, hidup ya. Maka pada saat hidup itu sendiri menjadi hak asasinya manusia. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat hak asasi manusia, tentu hak ini adalah hak-hak yang sifatnya awal. Ya. Yang sifatnya diberi Tuhan. Gitu, diberi Tuhan. Jadi hak yang muncul pada diri seorang manusia, ya, seorang manusia yang dia itu hidup, ya, maka manusia yang bisa hidup itu, ya, oleh Tuhan sudah disediakan, ya, istilahnya dipelihara, ya, manusia itu dipelihara oleh Tuhan. Dengan apa? Satu, ya hidup itu sendiri. Jadi hak hidup itu hak asasi manusia. Kenapa? Karena Allah mau menghidupkan. Karena hak asasi itu sebetulnya pemberian Tuhan. Kemudian Tuhan untuk manusia hidup itu diberi udara yang bersih, yang oksigennya cukup, nitrogennya cukup, komposisinya benar itu ya. Nah itu udara, hak untuk bisa mendapatkan udara yang bersih. Kemudian air, kan orang hidup butuh air. Siapa yang memberi? Ya Tuhan. Maka hak untuk dapat memperoleh air yang bersih. Hak untuk tempat tinggal, ya. Kenapa? Ya karena manusia ada di bumi, diberi bumi oleh Allah itu. Maka yang berhak, ya manusia hidup itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Nah kok kemudian nggak punya tempat tinggal, masih ngotrasan, ya itu sebetulnya kesalahan sistem orang-orang yang kemudian merasa memiliki dengan aturan yang dibuat oleh manusia sendiri, sehingga manusia itu sampai tidak memiliki tempat tinggal. Meskipun demikian itu penting juga, artinya itu kemudian penguasa harus bisa mengatur, yang saat ini disebut penguasa, bisa mengatur seseorang itu bisa mendapatkan tempat tinggal. Hak hidup, ya, hak untuk mendapatkan udara air yang bersih, hak untuk mendapatkan air, tempat tinggal, gitu ya. Tentunya dalam hal ini juga dari sesama manusia yang lain hak untuk tidak dianiaya, ya. Karena dianiaya nanti terkait dengan bisa hidup atau mati dan seterusnya. Itu hak-hak yang sifatnya hak yang diberikan oleh Tuhan secara alami, hak hidup, hak untuk mendapatkan udara yang bersih, hak untuk mendapatkan air yang bersih, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, ya, tanah, gitu ya, seterusnya. Ini secara alami begitu ya. Tentu hak untuk mendapatkan penghormatan diri anak dan seterusnya. Itu hak asasi manusia. Tapi kemudian di dalam kehidupan ini kan manusia itu hidup bersama. Ya, manusia hidup bersama, maka pada saat dia bersama-sama ada ini membentuk disebut masyarakat. Masyarakat itu pun diatur oleh Tuhan, gitu ya. Oleh karena manusia itu dibuat oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, maka dia memiliki hak untuk mengikuti aturan Tuhan atau hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya, begitu. Hak untuk beribadah dan seterusnya, begitu. Gak boleh kemudian negara itu menghambat seseorang untuk bisa menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Itu pengertian dari hak asasi manusia. Kemudian apa itu demokrasi? Nah, kalau kita melihat demokrasi dari kata demo, ya, dan kratos. Artinya ini rakyat. Ini kekuasaan. Jadi
kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya sih seperti itu gitu ya. Terus rakyatnya berapa banyak? Rakyatnya 20 juta. Wah, masa 20 juta menguasai kekuasaan itu bagaimana caranya? Maka kemudian ada wakil. Nah, konsepnya begini, wakil. Begitu. Nah, wakil rakyat itulah yang kemudian dia mewakili kekuasaan rakyat itu. Ini yang berkuasa. Begitu. Kemudian dialah yang kemudian membuat hukum. Ya, karena mewakili rakyat membuat hukum. Hukum apa? Hukum sesama manusia, bukan hukum Tuhan. Gitu. Dan penguasa ini tujuannya adalah untuk menjalankan hukum Tuhan juga. Jadi kuasa ini dia menjalankan hukumnya Tuhan. Dan hukum-hukum yang rinci yang belum ada ya di dalam ketentuan Tuhan, karena itu bersifat muamalah begitu. Nah, hukum ini mesti harus sesuai dengan tuntunan Tuhan, tidak boleh menyimpang. Nah, di sini kekuasaan di tangan rakyat dengan wakilnya inilah, maka kemudian ada pemilihan yang disebut dengan pemilu gitu ya. Ya, macam-macam lah caranya. Teknisnya sih begitu. Intinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah, kalau kita di negara yang sifatnya republik itu, maka kepala negara berfungsi juga sebagai kepala pemerintahan. Gitu, kalau negara republik. Kalau di kerajaan ya, di kerajaan itu ya, Inggris itu misalnya, maka kepala negara itu adalah raja atau ratu. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ini kalau di Inggris turun-menurun ya, tidak ganti-ganti. Tapi kalau kemudian di Malaysia, raja ini ganti-ganti. Karena di Malaysia kan kumpulan dari wilayah kerajaan-kerajaan, kemudian membentuk pemerintahan bareng-bareng, kemudian pemerintahan diserahkan ke Perdana Menteri. Oke, macam-macam HAM. Secara umum ya, hak itu macam-macam HAM, ada mudahnya aja hak sipil ya. Kemudian hak politik. Ya, hak ekonomi. Kemudian hak sosial. Hak budaya dan seterusnya. Ini umumnya gitu ya, sipol dan ekosop. Terkait masalah ini juga termasuk hak untuk sehat ya. Kemudian untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi hak-hak asasi manusia. Kalau dilihat dari macam-macamnya, nanti kita bisa lihat seterusnya bagaimana cara membangun negara yang demokratis ya. Jadi ingat, negara demokratis tadi ya, di sini ada rakyat misalnya 200 juta, maka ada wakilnya. Nah, wakilnya ini wakil rakyat, disebut Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Kalau di Indonesia begitu. Jadi cara membangunnya ya kemudian dibentuk, kalau di kita ada istilah partai gitu ya. Ada partai-partai begitu yang dia itu mewakili rakyat ya. Kemudian rakyat ini memilih partai. Nah, partai mana yang paling populer, kemudian dia akan banyak orang-orangnya yang duduk di DPR begitu. Konsepnya begitu yang disebut wakil rakyat. Oke. Jadi setelah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat, kalau di Indonesia konsepnya itu, nah DPR inilah yang kemudian nanti membuat hukum. Begitu. Bagaimana cara membangun negara demokratisnya? Di sini kan pasti dibutuhkan adanya satu ya kerukunan ya antara wakil rakyat tersebut ya di dalam berkomunikasi. Kerukunan, kemudian kejujuran ya. Kemudian ya adanya toleransi gitu. Kenapa ini diperlukan ya? Karena di sini ada banyak ya, banyak variasi ya.
dari aspek agama, dari aspek ras, kemudian ada istilahnya suku gitu ya. Ras itu lebih besar, misalnya di sini ada ras Mongoli dan sebagainya. Kalau suku Jawa, suku Sunda gitu ya, misalnya ini Mongoloid, Negroid gitu ya. Agama itu ada Islam, Kristen dan sebagainya. Nah ini karena ada variasi inilah maka harus adanya kerukunan, kejujuran dan toleransi dari masing-masing ini gitu ya, supaya terbentuk negara demokrasi. Kalau enggak, susah sekali gitu ya, konsepnya begitu. Nah kemudian bagaimana peranan umat beragama ya dalam menegakkan HAM dan demokrasi? Jelas agama ya itu merupakan sumber dari sumber nilai gitu ya. Nah sumber nilai yang lain yang harus bersumber dari agama itu apa? Yaitu ilmu, kemudian hukum, kemudian etika, kemudian budaya. Nah gitu. Jadi agama harus dijadikan sumber hukum. Ini yang penting, yang harus disadari oleh semua pihak begitu. Dan kemudian agama sebagai sumber dari sumber hukum, sumber nilai ini ya menetapkan mana yang baik, mana yang buruk begitu. Yang itu diikuti oleh macam-macam ini gitu ya. Ingat, mana baik mana buruk itu merupakan kutub ya. Jadi bisa letaknya ya di sejauh ini gitu ya. Tentu semakin baik semakin benar, tapi ada realita yang memang yang sesuatu yang memang dibolehkan, istilahnya tidak dilarang dan tidak dianjurkan begitu ya, tidak wajib, namanya mubah gitu ya. Seperti minum air putih itu tidak wajib, tidak dilarang gitu ya. Tapi kalau minum alkohol jelas dilarang, letaknya di sini. Misalnya begitu. Nah, kesadaran terkait masalah agama di dalam membangun hak asasi manusia dan demokrasi, tentu agamalah yang memberi warna ini. Pada saat agama bisa memberi warna nilai, maka terjadi sinkronisasi ya antara agama dengan konsep-konsep nilai yang lain tadi, sinkron gitu. Akibatnya apa? Tidak terjadi ya, tak ada konfrontasi gitu, tidak ada konflik interest gitu. Kemudian tentu ya dicegah ya, tidak ada konsep kerakusan ya. Rakus dalam hal apa ya? Dalam jabatan, harta, tahta, wanita itu ya. Kemudian tidak ada yang terkait dengan masalah harga diri itu. Karena apa? Semuanya tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Tuhan begitu. Konsepnya dengan ini adalah mengharapkan ridho Tuhan. Oke, begitu konsepnya. Nah, ini keterangan lain ya yang dari internet, pengertian HAM ya. Ini merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu ya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi sudah asli ada dimiliki manusia sejak lahir karena memang diberi Tuhan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya. Ini HAM itu sudah diatur dan sesuai dengan deklarasi PBB tanpa memandang ras ya, suku, bangsa, agama dan status sosial begitu. Dikatakan juga di sana bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Sebetulnya kurang manusia yang merupakan ciptaan. Karena dia sebagai ciptaan.
ciptaan Tuhan. Kemudian hak asasi manusia macam-macamnya itu hak sipil, hak politik, ya, kemudian ekonomi, sosial dan budaya gitu. Yang masuk di dalam konsep sipol ini adalah kebebasan untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat gitu ya. Ekonomi itu termasuk ya hak untuk memperoleh pendidikan, perumahan, kesehatan gitu ya. Kemudian hak untuk mendapatkan barang yang memang diperlukan untuk kehidupannya, begitu misalnya. Jadi tidak boleh ada perbudakan, tidak ada boleh penyiksaan dan seterusnya. Dulu sebelum era abad 18 Eropa memang membedakan antara negara yang beradab ya dan tidak beradab. Dianggapnya di luar Eropa itu hanya orang yang tidak beradab, sehingga jelas mereka melanggar hak asasi manusia selama berabad-abad gitu ya. Ya, dan mereka menganggap wilayah masyarakat yang tidak beradab dapat sewaktu-waktu ya. Dianggap masih dapat sewaktu dicaplok oleh negara Eropa karena dianggap sebagai Tyrannulius, tanah yang tak bertuan. Gitu. Jadi mereka yang menentukan ini tanahku, ini bukan tanahku, itu dia sendiri. Nah, tentunya terjadi perbuatan di Eropa sendiri, katakan itu Eropa, di sini ada 4 kelompok. Nah, di luarnya itu diperebutkan antara masing-masing ini. Seolah-olah yang lain ini bukan miliknya orang. Nah, ini itu betul-betul pelanggaran hak asasi manusia di era itu. Nah, demokrasi, pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan ya. Jadi di sini semua negara, semua warga negara berhak untuk mengambil keputusannya, tapi diwujudkan dalam bentuk adanya wakil rakyat, gitu ya konsepnya. Pengertian demokrasi dalam kehidupan dan kenegaraan, contohnya di sini ya, demokrasi dalam kehidupan kenegaraan. Jadi demokrasi adalah cara berpikir, bersikap dan bertindak menilai sama hak kewajiban dirinya dengan orang lain. Contohnya sikap demokrasi adalah menghargai perbedaan dan menghargai keputusan. Jadi Indonesia termasuk negara demokrasi ya yang jelas menuntut adanya toleransi pada sikap suku, ras dan agama dari penduduk-penduduknya. Ini macam-macam HAM, tadi sudah ada istilah sipol dan ekosop. Ini hak pribadi, hak terhadap properti itu hak asasi ekonomi, hak terhadap hukum ya, kesamaan terhadap hukum, hak politik, kemudian hak individu mendapatkan perlakuan mengenai tata cara peradilan dan perlindungan hukum ya yang sama oleh penguasa. Gitu. Ini sama hak sipol dan hak ekosop. Oke, ini bisa dilihat sendiri di materi. Membangun negara demokratis sudah saya terangkan tadi ya. Nanti dibahas ya dalam kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.